Selamat sore, perkenalkan saya Davina Lorencia Hartanto selaku pembicara pertama dari tim yang menolak atau kontra terhadap mosi perdebatan hari ini, yaitu pemerintah mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Pihak pendukung menyatakan beberapa alasan, seperti banyaknya kasus orang tua yang tidak bisa menjaga anak dengan baik, dan bagaimana orang-orang dipaksa untuk memiliki anak karena pikiran konservatif masyarakat Indonesia menjadi alasan utama dari mengapa mereka setuju dengan mosi mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Pihak pendukung menyatakan bahwa hal ini menghasilkan anak-anak yang ketika tumbuh dewasa menjadi temperamental dan tidak dapat mengatur emosinya. Namun kita juga perlu mengetahui beberapa hal, bahwa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak tidak hanya asuhan orang tua. Andai kata ada seorang pasangan, ada sepasang kekasih yang sudah menikah, dipaksa mengikuti tes kelayakan untuk memiliki anak dan mereka lolos. Apakah hal itu dapat menjamin masa depan anak mereka? Menurut saya belum tentu. Karena perkembangan anak tidak hanya bergantung pada orang tua, tetapi juga pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Hemat saya masih banyak celah dalam tes kelayakan ini, sehingga ada beberapa poin yang menjadi alasan saya tidak setuju dan menolak mosi perdebatan hari ini. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang terlalu banyak, lebih dari 270 juta jiwa, dan wilayah Indonesia yang luas, terdiri dari banyak pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Apakah pemerintah dapat menjamin bahwa pemerintah bisa menjangkau pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil tersebut? Apakah pemerintah sanggup untuk mengawasi dan memeriksa jawaban dari puluhan dan ratusan juta jiwa penduduk yang mengikuti tes tersebut? Yang kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam tes. Sama seperti tes pada umumnya, ulangan, ujian, bahkan SBMPTN, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam tes itu tinggi. Soal yang akan diujikan bisa bocor keluar dan orang-orang yang akan mengikuti ujian bisa mempelajari dulu soal-soalnya, memilih jawaban yang benar sehingga ketika mereka dites secara langsung, mereka sudah tahu jawaban apa yang akan mereka pilih dan apa jawaban yang benar. Yang ketiga, apa yang akan dites? Kepintaran orang tuanya kah? Kebijakan orang tuanya kah? Kasih sayang orang tuanya kah? Perlu kejelasan lebih dalam apa yang akan diujikan. Karena untuk menjadi orang tua tidak hanya cukup dengan mental saja. Dan apa standar kelulusannya? Apakah orang dengan IQ yang lebih tinggi dapat memiliki kesempatan untuk lulus lebih besar? Apakah orang dengan kesehatan mental atau dengan mental yang lebih stabil memiliki standar kelulusan yang lebih besar? Yang keempat, bagaimana dengan biaya? Siapa yang menanggung biaya tes? Apakah pemerintah atau masyarakat? Jika pemerintah yang menanggung biaya tes, apakah pemerintah siap untuk mengeluarkan biaya lebih untuk mengadakan tes ini untuk 270 juta jiwa lebih? Tapi jika yang menanggung biaya tes adalah masyarakat, apakah pemerintah yakin masyarakat akan setuju dengan hal ini? Terlebih di Indonesia banyak masyarakat yang taraf hidupnya masih di bawah, masih menengah ke bawah. Lalu yang kelima, anggaplah ada pasangan yang mengikuti tes lalu mereka gagal. Setelah mereka gagal, mereka tetap ingin memiliki anak. Lalu pasangan tersebut akhirnya mempunyai anak, istrinya hamil. Dan apa yang akan pemerintah lakukan ketika hal ini terjadi? Apakah pemerintah akan langsung memenjarakan kedua orang tuanya karena dianggap tidak siap dan tidak lolos dalam ujian? Apakah pemerintah akan mengambil paksa bayinya? Apa yang akan dilakukan pemerintah? Karena apapun yang dilakukan pemerintah dan apa yang mereka ingin lakukan, itu tuh seharusnya tidak menjadi konflik. Hal ini bisa terlibat jauh sampai ke pelanggaran HAM. Dan yang keenam, poin yang paling penting, bisakah kita percaya pada pemerintah? Bagaimana kalau dengan adanya tes ini malah disalahgunakan oleh para pemegang kekuasaan untuk memojokkan pihak tertentu? Misalnya, dengan diadakannya tes ini ada seseorang pemegang kekuasaan yang tidak menyukai ras tertentu, lalu dia menggunakan kekuasaannya untuk membuat orang dari suku tersebut atau ras tersebut untuk gagal semua, tidak lolos semua.
Jaminan apa yang dapat diberikan pemerintah supaya hal ini tidak terjadi? Secara umum, saya pesimis dengan tes kelayakan memiliki anak dengan poin-poin yang telah saya jabarkan di atas. Saya yakin bahwa tiap pasangan atau orang tua berhak untuk memutuskan memiliki anak atas dasar cara pandangnya untuk membangun sebuah rumah tangga atau keluarga. Sekian dan terima kasih.